Wa- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rektor bisa Sama-sama, bergabung. sama-sama Pak Dekan. Makasih, saya buka videonya. Ya, ini lagi Ya. di ruangan Pak Rektor. Saya lagi di ruangan, betul. Ya, Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Pak. ini khusus untuk Boleh kita. kita belajar lagi Bu, yang Ya, silakan Intan, ya. kita mulai. Halo Intan, Tidak terdengar suara Intan. halo Intan, Intan. Tadi sudah bertanya sebenarnya. Ya, headsetnya mungkin tidak terdengar aja. Nggak terdengar suaranya, Intan. Halo Bapak Ibu semua. Ada, sekarang guys. Baik Bapak Ibu semua, izin Intan akan memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang Alhamdulillah, share screen ini. Mohon Dafa, maaf, tolong Dava. Ya, ya. lanjut. baik. Alhamdulillah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Andalas Bapak Dr. Eva Yunedi, yang kami hormati Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas Bapak Dr. Mahdifan Syafwan, yang kami hormati Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas, yang kami hormati Manajer Bidang 1 dan Manajer Bidang 2, yang kami hormati Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, dan Kaprodi S1 selingkup Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas, yang kami hormati Pembina Himpunan Mahasiswa selingkup Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas, yang kami hormati para mentor dalam mentoring karakter prestatif FMIPA UNAN, dan yang kami banggakan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas Angkatan 2023. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara launching program mentoring karakter prestatif FMIPA UNAN yang pada pagi hari ini dalam ruang Zoom meeting ini. Salawat beriringkan salam, semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak dapat mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Nah, perkenalkan saya Intan Cahaya Ramadhani yang akan memandu acara hari ini sampai selesai nanti. Sebelum memulai acara, kami akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Pertama yaitu pembukaan oleh saya sendiri, kemudian sambutan dari Bapak Rektor dan sambutan dari Bapak Dekan, kemudian penjelasan seputar mentoring karakter prestatif dan teknik pelaksanaan, kemudian pembagian kelompok pengisian asesmen awal dan life plan. Nah, baiklah, marilah kita buka acara kita pada siang pagi menjelang siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara
Baiklah, selanjutnya eh, sambutan yang ak- sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam kepada Bapak Mahdifan Syafwan. Disilahkan. Baik, terima kasih Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Pak Rektor, Pak Dr. Eva Yunedi, alhamdulillah eh, dapat meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau dalam membersamai kita pada launching kegiatan yang sangat penting ini. Terima kasih Pak Rektor. Sama-sama, Pak. Kemudian eh, yang kita hormati di sini hadir ya Ibu WD1, Ibu Dr. Arifarin Putri, kemudian Ibu Manajer Bidang 1, eh, Ibu Dr. Diana, para kepala departemen, keprodi yang hadir, para pembina HIMA, kemudian juga koordinator eh, tim ya, tim pengelola mentoring karakter posesif ini, Bapak Dr. Adrian, beserta tim dan para mentor ya, para mentor yang alhamdulillah kita sangat sambut ya dan apresiasi sekali mereka eh, mendaftar begitu mereka untuk menjadi mentor dan kemudian kita adakan beberapa seleksi, beberapa tahapan seleksi dan alhamdulillah eh, diperoleh gitu ya 30-an mentor ya nanti akan memandu ataupun membina lah gitu ya para adik-adik menti kita untuk mahasiswa 2023 dan tentunya yang teristimewa kepada para mahasiswa angkatan 2023 yang hadir ya meskipun masih belum kuliah kita ya mungkin ada yang masih di kampung juga ya. Kami sangat apresiasi ya dengan kehadiran dari kalian semua ya, para mahasiswa 2023 karena ini memang spesial ya spesial kita persembahkan program ini untuk mahasiswa 2023 dan seterusnya gitu. Baik, alhamdulillah pada akhirnya eh, jadi kegiatan mentoring karakter prestatif ini telah lama dipersiapkan Pak Rektor. Ini adalah sebagai implementasi dari grand launching sekitar bulan September atau Oktober tahun lalu ya pas DS Natalis FMIPA waktu itu karena kita ingin ya eh, bagaimana supaya mahasiswa FMIPA ini di lingkup FMIPA setelah mereka memperoleh bekal-bekal di training Andalusian kemudian bakti maka tentu harus ada kelanjutan terus kita eh, pandu dan kita arahkan ya, sampai mereka tamat ya 4 tahun. Jadi itu yang mendasari kita waktu itu FIPA membuat kredit kemahasiswaan dan itu kita lakukan tidak membuat baru begitu. Ya, kita hanyalah memandu bagaimana supaya segala unit, ya, segala eh, eh, lembaga yang ada di MIPA itu, baik dari prodi, baik dari fakultas, ya, baik dari ya, kegiatan kemahasiswaannya, itu semua bersinergi ya, bersinergi dalam upaya mencetak ya, mahasiswa-mahasiswa MIPA ini yang berkarakter dan berprestasi. Dan ini sejalan ya, mungkin Pak Rektor ya, sejalan sekali dengan visi UNAN ya, menjadi perguruan tinggi yang unggul dan bermartabat. Unggulnya kita bisa lihat dari prestasinya,
dan bermartabat itu tentu tergantung dari karakternya. Maka kemudian kita namakanlah ini mentoring karakter prestatif ya. Karakternya kuat ya, bagus, berintegritas dan sebagainya. Dan prestatif itu artinya singkatan ya sebenarnya, prestasi dan aktif ya. Jadi dia berprestasi, tapi dia juga aktif ya dalam berbagai kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan maupun dalam kemasyarakatan begitu. Jadi ini yang kita coba eh, tumbuhkan ya di kemahasiswaan FIPA. Harusnya ini Pak Rektor dilakukan di semester 2 nih, kemarin ya, tahun semester 2. Tapi karena ini program baru, maka kita butuh persiapan. Kita butuh tim ini apa menyusun gitu ya langkah-langkah dan materi-materi, kemudian tentu juga persiapan-persiapan untuk para mentornya. Jadi, meskipun telat ya, tapi saya tetap kita adakan. Nah, jadi nanti tentu di 2024, nah, ini bisa kita lanjutkan di semester genap ya, sehingga karena itu yang sudah kita rancang ya di kurikulum yang kita rancang itu di tahun pertama itu dibentuklah mentoring ya. Mentoring agama kita sudah ada di semester 1 dan kemudian lanjut ke mentoring ini, mentoring karakter prestatif. Jadi inilah yang mendasari kita melakukan ini eh, dan kita sangat bangga Bapak Ibu semua, Pak Rektor dengan para mentor. Ya. Para mentor ini memang kita semacam ini Pak, semacam diberikan ya eh, eh, lowongan ya, bukan lowongan ya, apa namanya itu, himbauan ya. Siapa yang mau jadi mentor silakan mendaftar. Alhamdulillah banyak mendaftar waktu itu Pak Rektor. Alhamdulillah antusias ya. Ini menunjukkan betapa kita ya di mahasiswa ini juga banyak ya yang menginginkan bagaimana supaya kultur ya atau semangat yang berkembang di MIPA itu adalah kultur yang positif dan berprestasi begitu. Nah, jadi memang kita berikan syarat ya mentor-mentornya adalah para mahasiswa senior yang punya prestasi baik di akademik maupun non akademik. Kemudian kita adakan beberapa pembekalan-pembekalan dan penugasan-penugasan ya sehingga kalah 30-an mentor ya. Jadi kita sangat apresiasi ya dengan adik-adik mahasiswa 2022, 21, 20 ya yang telah bersedia menjadi mentor ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah ya bagi adik-adik semua dalam menyebarkan kebaikan dan semangat positif ya buat para adik-adiknya. Dan tentu juga para adik-adik mahasiswa 2023 ini kesempatan yang sangat bagus. Jangan sampai ini apa tidak diikuti dengan serius ya karena Anda di sini itu dibimbing nanti oleh para mentor dan nanti juga akan mendapatkan pembekalan-pembekalan ya, beberapa materi-materi yang sangat positif ya, sehingga semangat kita untuk terus maju, berprestasi, memiliki karakter yang bagus ya, itu bisa sama-sama kita wujudkan ya di kampus kita ini, terutama di MIPA. Dan juga terima kasih pada Pak Ad dan tim ya. Pak Ad ini kita memang tugaskan di Pak Rektor karena beliau juga pengalaman ya dalam melakukan pembinaan-pembinaan seperti ini. Jadi beliau adalah ketua atau koordinator ini ya, tepatnya ya koordinator wilayah eh, program apa saya lupa terus ya Bakti Nusa ya Pak Ar ya Iya Pak, Bakti Nusa. saya lupa terus namanya programnya itu Bakti Nusa ya. Nah Pak Ar inilah yang menjadi koordinator di wilayah Sumatera Barat begitu ya sehingga punya pengalaman lah ya dalam merancang menyusun apa namanya mentoring karakter prestasi ini. Itu barangkali Bapak Ibu semua, dan ini saya sengaja memang mengundang Pak Rektor supaya kita bisa merasakan juga ya semangat ya, Ya, hilang sinyal Mas Iqbal. Ya, sepertinya terputus. saya minta nanti Pak Rektor bisa membuka acara ya, Hmm. kita ini. Halo,
Halo Bu Terputus Dena, tadi masih Pak, bisa? sempat terputus. Sekarang sudah Oh, muncul. terputus. Tadi sempat terputus, ya. Ya, oke. Nah, gitu aja barangkali. Nanti kita minta Pak Rektor untuk dapat membuka ya acara kita ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dan nanti ya dalam dalam satu semester ke depan itu menjadi sebuah kebaikan ya buat kita dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih kepada Pak Madifan atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan launching program mentoring karakter prestatif MIPA UNAN oleh Bapak Rektor Universitas Andalas, Bapak Dr. Yonedi. Kepada Bapak disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini bisa menghadiri acara launching mentoring karakter prestatif ya, Fakultas MIPA Universitas Andalas. Selanjutnya, salawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Dekan FMIPA, Bapak Dr. Mahdifan Safwan. Yang saya hormati Bapak Bapak Wakil Dekan yang hadir, manajer yang kami hormati, Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, Kaprodi, selanjutnya Ketua Tim Mentoring Karakter Prestatif Mahasiswa, Pak Adrian, yang saya hormati dan banggakan para mentor ya, yang telah secara volunteer mendaftar dan memiliki komitmen untuk mengikuti proses ini ya. Selanjutnya yang saya cintai anak-anak mahasiswa angkatan 2023 ya, bukan 2024 ya, 2023. Ya, Baik, ketiga Pak Rektor. terima kasih Pak Dekan. Saya hadir langsung untuk memberikan support atas pelaksanaan acara ini. Ini menjadi praktik baik dalam rangka membangun karakter mahasiswa yang berprestasi sekaligus juga memiliki karakter. Nah, saya berharap acara pembinaan secara berkelanjutan ini tidak saja menjadi best practice di Fakultas MIPA, tapi saya berharap ini bisa dieskalasi lebih luas ke seluruh fakultas di Universitas Andalas. Karena dengan begitu dampaknya akan lebih besar, hasilnya akan lebih terasa. Jadi apa yang dilakukan oleh FMIPA, seluruh jajaran, saya sangat apresiasi, saya ucapkan terima kasih. Semoga ini menjadi amal ibadah, amal soleh dalam rangka membangun SDM unggul, SDM berkarakter. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, eh, metode mentoring ataupun coaching ya. Ya, coaching, mentoring, counseling ya. Kalau di perusahaan modern disebut dengan CCM ya. Itu metode yang sudah teruji dan sudah terbukti secara empirik mampu mengembangkan SDM sesuai dengan pola yang kita rancang. Di
kalau anak-anak semuanya kalian lihat perusahaan-perusahaan yang sekarang masuk dalam top top 20 ya, 20 besar yang memang bekerja di situ itu enak ya, nyaman, kondusif, itu memang perusahaan yang mempraktekkan pola CCM ya, di coaching, counseling dan mentoring. Nah, ini sudah proven, sudah terbukti. Jadi MIPA menunjukkan eh, komitmen berada di depan ini lebih dahulu dibanding fakultas lain. Fakultas lain bisa mencontoh, bisa mengikuti pola ini. Nanti ketika sudah diterapkan tentu akan ada monitoring dan evaluasi sehingga terus bisa diperbaiki. Jadi kita berharap ada sustainability atau keberlanjutan dari program yang sudah dicanangkan, dilaksanakan, dan hari ini kita buka bersama-sama. Eh, Adik-adik mahasiswa, saya juga ikut berpesan seperti Pak Dekan agar gunakanlah peluang ini dengan sangat baik. Tunjukkan komitmen ya, bahwa fakultas menyediakan ya sebuah ruang bagi saudara untuk mengembangkan diri. Nah, jadi tidak saja Anda mendapatkan keterampilan, ilmu, pengetahuan sesuai dengan bidang studinya, tapi juga karakter dan sikap itu dikembangkan melalui pembangunan karir dan karakter mahasiswa MIPA. Semoga apa yang sudah ditargetkan, ya, tujuan yang ingin dicapai, bisa pelan-pelan secara bertahap kita rasakan ya hasilnya tahun-tahun ke depan. Jadi dampaknya tentu akan mempengaruhi pencapaian UNAN sebagai universitas yang terkemuka ya, universitas yang unggul dan universitas yang bermartabat. Ya, saya sering menyampaikan ya bahwa untuk bisa sukses sampai ke level puncak itu memang membutuhkan kapasitas, kemampuan, kompetensi ya. Direkrut sebagai staf, naik, naik, naik sampai ke jabatan direktur utama misalnya kalau di perusahaan. Itu butuh kapasitas. Tapi untuk bisa tahan lama di atas, bisa eh, stay ya, bisa lama ya, berada di level puncak, itu membutuhkan karakter. Ya. Itu membutuhkan karakter. Dan kami berharap lulusan FMIPA itu karakternya standar seperti yang diinginkan dalam Grand Design. Jadi nanti kalau orang lihat alumni FMIPA UNAN, oh iya, oh kami tahu karakternya sudah terlihat ya. Dari pola pembinaan yang tadi konsisten dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Nah, ini pekerjaan besar yang tentunya butuh stamina jangka panjang. Makanya dari pengelola pun butuh keikhlasan, butuh eh, kelapangan dada dan kemurah hati ya, kemurah hatian untuk mensupport terus ya. Jangan nanti program yang baik kemudian sayang sekali tidak berlanjut ya. Akhirnya apa yang kita cita-citakan bersama tidak tercapai. Saya punya keinginan dan punya komitmen. Ini bisa kita scale up, kita naikkan ke level lebih tinggi yaitu level universitas. Nah, kita coba pilotnya di MIPA. Semoga tahun depan di level universitas sudah bisa kita launching, luncurkan secara bersama. Jadi jelas ya pola karir mahasiswa itu apakah nanti mau lanjut studi, mau cari kerja, mau jadi pengusaha jelas. Ya. Jadi
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Dekan dan seluruh jajaran. Terima kasih pada para mentor. Ya, para mentor tetap semangat. Semangatnya bukan saja di hari pertama ini, tapi setelah ini akan banyak bunga rampai ya, up and down, banyak dinamika pasti. Ya. Jadi ya, jangan mudah ini aja, karena peserta bisa saja menurun, menurun, menurun. Nah, tapi kita tidak berharap, ya. Kita kemas dengan sebaik mungkin sehingga nanti mahasiswa juga merasakan bahwa ikut ini pasti bermanfaat. Ikut ini adalah sebuah investasi, bukan sebuah cost, ya, bukan sebuah biaya, bukan sebuah kegiatan menghabis-habiskan waktu, tapi sebuah investasi. Menurut orang ekonomi, sebuah investasi dia pasti akan memberikan return atau tingkat pengembalian, tapi tidak sekarang, masa depan. Saya kira demikian, ya, sambutan dari saya. Marilah bersama-sama kita buka acara mentoring karakter prestatif 2024 Fakultas MIPA Universitas Andalas. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Pak Rektor atas sambutannya dan Alhamdulillah pada saat ini pembukaan launching program mentoring karakter prestatif FMIPA UNAN telah dibuka. Selanjutnya yaitu penjelasan seputar mentoring karakter prestatif dan teknik pelaksanaan yang akan disampaikan oleh Bapak A. Adrian. Kepada Bapak disilahkan. Saya mohon izin ya Pak Dekan, Pak Aat, Ya, ada ya, acara terima lain. kasih banyak Pak Bentar, Rektor. Ya, izin Pak semuanya. Rektor, Ya, Rektor, Ya, ya. kita foto dulu ya mungkin ya. Gimana, Bu Diana? Oh ya, ya, boleh, ya, boleh, foto bersama Kita dulu. foto dulu Pak Rektor. boleh, boleh, boleh. Boleh Pak, boleh. Ya, silakan. Siapa Yani, yang ya Yani tolong dipandu Yani. kameramennya? Ya, Bu. Silakan buka kamera Ya, semua ya. Open cam semua. Udah, masih ada yang belum buka kamera kayaknya. nggak apa-apa, lanjut Ya, aja dulu. oke. Nah, ya udah. Aja aja. Ya, Ya. Minimal yang Pak Rektor sudah ada halamannya. Oke. iya. 1, 2, 3. Bentar, Bu. Banyak ini 14 halaman. Alhamdulillah Pak Rektor. Ya. Ini kita juga terima kasih ke Satu, Pak dua, Ketua tiga. BPM nih. Ah, Meminjamkan Zoom-nya Pak. Oke, halaman berikutnya. 1, 2, 3. Ini semua, Pak. Kayaknya Pak Rektor nggak apa-apa, nggak nunggu sampai habis kayaknya Iya, ya. Karena banyak Pak. masih 14 baru halaman 4. Oke, yang di Iya. halaman 4 Ini foto Pak Rektor sudah ya, ya nih ya. sudah, Pak. Sudah kan ya, Bu Ah, Yani? Sudah. Sudah, Pak. Sudah. baik, saya izin ya, Oke, Bapak terima izin. terima kasih kasih Pak banyak Rektor. Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, Terima kasih banyak Pak untuk Rektor. mahasiswa saya izin ya, semangat semuanya. Iya, makasih Pak. Ya, baik. Ya, dimulai, dilanjutkan Pak. Pak Rekan. Terima kasih, Pak. Nggak apa-apa, selesaikan saja fotonya Pak. Tadi foto udah selesai Nanti deh. nggak Benar. Belum, Pak. hati. Masih halaman baru halaman 6. Ya, lanjutkan aja sebentar. Iya, nanti nggak usah foto Nanti lagi Bu Diana belakang. nanti juga akan Bu Diana juga akan permisi nanti fotonya nggak ada. Udah.
Sudah ini? Satu lagi, Pak, sebentar. Oke. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Bu Yani. Ya, lanjut saja langsung mungkin ya Pak Ade. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Diana, terima kasih banyak Intan sebagai MC. Suara saya terdengar jelas ya Bu Diana? Terdengar, Pak. Jelas Baik. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Pak Rektor tadi alhamdulillah sudah membuka acara. Kemudian Pak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, eh, manajer, Bapak Ibu Kadep, Sekdep dan Kaprodi. Kemudian para mentor ya yang luar biasa sudah menyediakan eh, semangatnya ya, menyediakan semangatnya untuk menjadi mentor dan eh, karena ini perlu diketahui oleh para menti semua ya. Ini mentornya ada yang sedang KKN, ada yang sedang ya dengan kesibukan dan menyediakan waktunya. Kemudian eh, yang eh, yang terutama ya, teristimewa ini angkatan 2023, FMIPA angkatan 2023 yang kita desain fasilitas khusus dalam dibandingkan sebelumnya ya. Karena ini perdana jadi dapat sebuah keistimewaan ya. Keistimewaan mendapatkan materi atau pembekalan pendampingan bagaimana menjadi seorang sosok mahasiswa yang berkarakter dan berprestasi. Izin saya akan eh, share screen. Ya, sudah terlihat ya rekan-rekan semua, Bu Diana. Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke, baik. Jadi kita eh, kami akan menjelaskan seperti apa mentoring karakter prestatif itu. Jadi ini bagian tindak lanjut atau follow up dari Grand Design ya. Grand Design pengembangan diri dan karir mahasiswa MIPA yang sudah di, dirancang ya tahun kemarin. Jadi kita di MIPA itu kita ingin mahasiswa MIPA itu berkarakter dan berprestasi. Eh, Kemarin waktu pembekalan mentor ya TOT mentor kita kita buat tagline-nya ya MIPA berkarakter berprestasi gas ya. Nah, ini mungkin bisa jadi tes nanti kalau ada sesi ininya. Jadi ini yang kita inginkan ya mahasiswa MIPA berkarakter dan berprestasi. Nah, berkarakter dan berprestasi. Karakter itu kita sebenarnya di UNAN sudah punya ya. Ya, rekan-rekan semua itu juga lulusan eh, training analysis karakter TAC dan itu training yang mahal itu. Itu eh, ya jangan dianggap ini ya itu hanya sekedar training tetapi kalau secara kualitas dan kalau dihargakan itu sebuah training yang mahal. Ikut training seperti itu bisa mahal, ada mahal ininya kalau kita bayar ini. Dan apa yang diinginkan dari training ini ada karakter yang sama-sama kita ketahui menjadi uh, tagline UNAN ya. Tagline karakter UNAN itu
sejati ya, sabar, empati, jujur, adil, tanggung jawab, ikhlas. Nah, di dalamnya ada dimensi ilmu, amal, sosial, dan ada iman di tengah-tengahnya. Kemudian ada sifat soft skill yang mengiringinya. Dan dengan karakter itu kita harapkan mahasiswa itu berprestasi. Di dalam grand design itu sudah dirancang peta kurikulum kemahasiswaan itu seperti apa. Jadi kita ingin di tahun 4 itu sudah aktualisasi diri ya. Jadi tahapannya ada mulai di tahun 1 itu pengembangan diri dan karakter, tahun kedua itu pertumbuhan produktivitas, kemudian ada prestasi dan dampaknya mulai terlihat di tahun 3, tahun 4 itu sudah menjadi aktualisasi diri, menjadi versi terbaik diri eh, masing-masing sesuai dengan kemana bidang yang diinginkan. Kemudian dibagi ada aspek mindsetnya, manajerialnya, minat dan bakat, mandiri dan karir. Nah, ada satu eh, metode ya yang dirancang itu yaitu mentoring karakter. Nah, inilah kita rancang, kita disiapkan mentoring karakter prestatif ini. Apa tujuan mentoring karakter prestatif ini? Ini menjadi wadah bagi mahasiswa dalam membentuk, menjaga, dan membiasakan karakter baik dan berprestasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi ya, itu mentoring itu sebuah uh, pola pola pengembangan diri uh, perusahaan high class istilahnya. Ini yang terbaik. Ini dari hasil penelitian juga mentoring sebuah sebuah cara pendidikan terbaik. Mulai dari merancang tujuan, coaching, memberikan panduan, pelatihan, motivasi, ilmu, support sehingga menjadi sukses. Apa rujukan atau landasan kita dalam merancang ini? Kita punya uh, moto dari UNAN itu kan untuk kejayaan bangsa. Tulisannya untuk kejajaan harusnya kejayaan. Tapi bacanya untuk kejayaan bangsa. Ini sebuah impact ya, sebuah impact yang kita inginkan. Alumni-alumni UNAN itu bisa menjadi agen-agen tokoh-tokoh yang masa depan itu menjadi bangsa ini berjaya. Itu sebuah impact bagi jangka panjang. Kemudian ada outcome yang diinginkan. Outcome ketika mahasiswa melakukan perkuliahan ini di UNAN, ada outcome karakternya yaitu berupa karakternya adalah Sian. Kemudian ada outcome prestasi yang ujungnya nanti akan mempercepat lanjut studi, kemudian dapat cepat kerja, kemudian berusaha menjadi pengusaha yang sukses. Ini sebuah outcome prestasi. Nah, bagaimana strateginya? Kita rancang, kita ambil ada namanya The Seven Habits of Highly Effective People. Ini sebuah strategi kita untuk mencapai uh, uh, impact apa ada dan outcome yang kita rancang. Ada kemudian metode mentoring yang kita gunakan, yaitu kita buat rujukannya dari The Leader of Leaders, yang ini program kepemimpinan dompet duafa, ada bukunya. Kemudian kita kita modif ya, kita sesuaikan dengan FMIPA dan Grand Design pengembangan diri karir mahasiswa sebagai roadmap kita. Kalau bicara tadi ya input dan output, outcome dan impact ya. Ya, inputnya mahasiswa FMIPA Universitas Andalas semester 2, sekarang di semester 3 ya, karena kita telat ininya. Dan outputnya nanti mahasiswa yang berkarakter Andalasian, kemudian mahasiswa yang berprestasi. Outcome-nya tadi menjadi lulusan dampak berkontribusi demi kejayaan bangsa dan lulusan yang mendapatkan posisi terbaik. Impact-nya kejayaan bangsa dan apa proses untuk mencapai itu dimulai dari merancang life plan ya. Rencana hidup itu seperti apa. Jadi setiap mahasiswa, setiap orang sebenarnya kalau orang sukses itu punya rancangan hidupnya. Jadi hidupnya tidak mengalir saja seperti air. Karena pernah juga saya ini ya ada mahasiswa yang hidup saya mengalir saya Pak seperti air. Ya, kemudian saya komen ya. Ya, untung kalau airnya air sungai. Bagaimana kalau masuk ke dalam keran sampai di WC, masuknya airnya terkurung dalam septic tank di ujungnya nanti kan. Nah, jadi belum tentu mengalir seperti air itu ke laut.
Siapa tahu eh, endingnya jelek. Hanyut itu tidak ada ini ya. Ya, jadilah ikan yang berenang di sungai, bukan seperti yang hanyut. Kemudian eh, prosesnya kita juga ada asesmen diri. Jadi menilai program itu sukses atau tidak itu ada asesmennya. Asesmen kita yang kita lihat adalah bagaimana loncatan atau perubahan atau peningkatan yang terjadi dari si mahasiswa. Itu yang kita nilai. Jadi asesmen diri itu dari self assessment. Sifatnya mengakses diri sendiri, self assessment. Jadi menilai diri sendiri. Ini saya sudah sampai di mana? Nah, yang sekarang. Kemudian kita lakukan mentoring ini, kita kita berikan pembekalan pendampingan nanti di akhir program itu seperti apa loncatan. Nah, itu yang kita target. Jadi kita bertandingnya itu bukan dengan orang lain ya. Kita tuh bertanding dengan diri kita sendiri. Dari diri kita masa lalu, diri kita hari ini, jadi dilihat nanti dengan bandingannya dengan diri kita 6 bulan ke depan ya, di akhir tahun ini. Kemudian dalam dalam perjalanannya itu kan kita buat life plan, kemudian kita afirmasi diri. Nah, bagaimana cara mendampingi? Itulah fungsi mentor. Nah, kita akan ada mentoring 2 kali per bulan. Kemudian di dalam proses mentoring itu evaluasi kesesuaian habitnya, apa yang dilakukan dengan life plan. Dan juga rekan-rekan mahasiswa semua yang para menti akan mendapatkan pemahaman dan aplikasi Seven Habits. Ini Seven Habits ini buku paling populer ya, paling populer terkait bagaimana mahasiswa program yang kali ini mahasiswa semester 2, semester 3 kita kita siapkan mahasiswa S1 semester 4 sampai 8, kemudian mahasiswa semester 2, semester 1 sampai 4 ya, yang berprestasi dan berkarakter dalam prestasi. Yang akademiknya bagus, kita pastikan kita berikan yang terbaik, IPK 3,0, berkarakter baik, yang kita buat rinciannya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak merokok, berpakaian rapi, bebas dari program bebas dari LGBT dan bebas dari narkoba. Kemudian ada berprestasi. Nah, berprestasi ini eh, segala hal ya, tidak hanya masalah akademik, tetapi juga non akademik. Nah, benefit dari mentor ini juga sekalian mengulangi pada mentor ya, mendapatkan training pembuatan life plan. Jadi mentor sudah dapatkan life plan. Eh, Sekalian ini promosi jadi bagi rekan-rekan yang mau jadi mentor di tahun depan, ini benefitnya ada 4 training Seven Habits dan psikologi remaja. Nanti akan mendapatkan pembinaan dan pendampingan eh, dari eh, fasilitator ya, dan para tokoh dan pakar. Serta nanti ada sertifikat. Nah, prosesnya mahasiswa pertama mengisi self assessment. Seperti apa kondisi diri ini. Kemudian membuat life plan 10 tahun ke depan itu saya seperti apa ya? 5 tahun ke depan itu seperti apa? 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun itu seperti apa? Nah, kemudian dibentuk kelompok mentoring. Dan life plan yang tadi itu dibuat dalam isi form ya, Google Form. Kita ini nanti akan eh, dibahas ya, dipresentasikan di kelompok mentoringnya. Jadi yang akan mengawal life plan, misalnya saya mau eh, tamat 3,5 tahun, nanti lanjut S2 ke kampus luar negeri misalnya. Itu dipresentasikan di kelompok mentoring, itu sehingga sama-sama kita mengawal di kelompok mentoring itu, sesama mengawal dan menyemangati, jadi memberikan support dan dukungan. Kemudian pertemuan mentoringnya dua kali per bulan. Nah, dalam pertemuan mentoring itu membahas apa habit ya, daily activity kita apakah sudah sesuai dengan life plan yang dibuat. Apakah hanya life planning rencana itu hanya sekedar rencana, atau sudah dilaksanakan sesuai dengan seharusnya. Nah, ini yang dibahas. Kemudian updating itu akan terjadi setelah mendapatkan masukan dan pertimbangan dari rekan kelompok atau peer istilahnya dan mentor. Nah, dalam mentoring itu juga
menyampaikan materi 7 habit, 1 habit per pertemuan. Nanti di akhir program, mahasiswa kembali mengisi self assessment dan membandingkan apakah ada peningkatan diri. Bagaimana pertemuan mentoringnya? Pertemuannya 2 kali per bulan, itu selama 2 jam ya, maksimal 2 jam. Pertemuannya fleksibel, ya. Fleksibel waktu dan tempatnya tanpa ada unsur memberatkan. Jadi mana yang nyaman ya. Tapi pastikan tidak ada hal yang memberatkan. Jadi kalau mau di sambil hangout di cafe juga boleh ya, atau di mana ya senyamannya. Tapi asalkan jangan ada yang unsur memberatkan mentor dan mentee. Eh, Kemudian boleh online atau hybrid. Jadi tapi diutamakan yang offline ya. Diutamakan offline, tapi kita sediakan ya boleh saja online. Kalau misalnya eh, ada hal yang ini ya, misal contoh yang akan pasti online, ini ada mentor ya, ada yang akan ke luar negeri, contohnya Riris ya. Riris itu akan ke luar negeri akhir September ke Jepang, itu akan pasti online. Jadi onlinenya eh, sedang di Jepang nanti ya, bisa ini ya, backgroundnya berbeda. Jadi memberikan semangat nanti bagi adik-adik nantinya. Kemudian susunan kegiatan ini rundown kasarnya, teknisnya bisa bisa disesuaikan ya. Ada pembukaan, ya namanya setiap pertemuan itu diawali lah dengan doa sehingga kita mendapatkan berkah dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Kemudian eh, penyampaian materi dari habitnya, kan ada 7 habit ya, 7 habit. Nah, 1 habit penyampaiannya singkat saja, tidak perlu panjang-panjang, singkat inti-intinya saja, maksimal 15 menit. Dan lebihnya itu adalah ngobrol. Ya, ngobrol. Jadi tidak kaku ya, ngobrol gimana update apa yang sudah dilakukan. Katanya mau jadi ini ya, gimana udah ada prestasi nggak? Nah, seperti itu. Jadi evaluasi aktivitas 2 pekan yang lalu, eh, bagaimana kuliahnya, ada ikut lomba enggak, atau ada ikut bagaimana UKM-nya, ada kendala dan segala macamnya. Ini ceritanya seperti itu. Kemudian kesesuaiannya dengan life plan. Jadi kita akan bisa menghitung, oh iya ya saya mau jadi eh, dosen tamat misalnya nanti mau jadi dosen, jadi lanjut ini bisa langsung S2 luar negeri jadi dosen. Terus apakah sudah sesuai yang apa yang kita lakukan? Kalau mau keluar negeri, apakah ada peningkatan kegiatan-kegiatan atau program aktivitas yang kita lakukan untuk meningkatkan TOEFL kita misalnya. Nah, ini jadi evaluasinya, evaluasi bersama. Kalau ada kendala-kendala nanti kita best sharing ya di kelompok mentoringnya dan penutupan. Nah, ini ada 7 habits ya, of highly effective people ya. Saya jelaskan singkat ya. Yang pertama itu be proactive. Be proactive ini tidak menyalahkan keadaan. Jadi lawannya reaktif ya. Jadi proaktif itu ya apa yang bisa kita lakukan. Bicaranya oh, ini apa yang kita lakukan. Jadi jangan menyalahkan keadaan. Kemudian begin with the end in mind. Jadi mindsetnya itu ini ending saya itu seperti apa. Nah, itu uh, outputnya adalah membuat life plan ya, perencanaan. Kemudian put first thing first, prioritas. Nanti akan kalau sudah orang-orang aktif itu kan bentrok ya, satu kegiatan dengan kegiatan lain. Bagaimana mana yang lebih didahulukan? Bagaimana caranya strategi-strateginya? Kemudian think win-win. Kita mencari solusi yang menang di mana? Nah, sebagai contoh ya, uh, mudah-mudahan ini sebagai penyemangat saja mungkin. Ini saya Zoom ini sedang di atas mobil ya. Saya sedang di atas mobil ini menuju ke bandara untuk menjemput profesor dari Jepang. Karena setelah ini langsung ke lapangan. Jadi dalam perjalanan ini kemudian kita hitung waktunya kemana, oh bisa ini. Kalau bisa jalan aktivitas bisa sekalian. Kemudian seek first to the understand then to be understood. Jadi memahami orang dulu baru bisa kita dipahami. Jadi jangan egois ya, kita ingin dipahami tapi tanpa memahami orang lain. Nah, kemudian synergize, bersinergi dengan orang lain, berkolaborasi dan selalu latihan sharpen the soul, asah gergaji. Nah, ini habit ya, kebiasaan orang-orang yang efektif. Nah, timeline rekrutmen mentor sudah berjalan, training of training mentor sudah, pembukaannya sekarang, dan pelaksanaan mentoringnya di Agustus ini habit pertama itu akan di delivery oleh mentornya dalam pertemuan pertama. Ada 1 kali target
targetnya satu kali pertemuan di Agustus ini. Di September akan ada dua kali pertemuan targetnya. Di Oktober ada dua kali pertemuan dan kita akan mendatangkan ya boosternya atau pematerinya dari mentoring bersama ya, dari pemateri dari luar. Kita carikan yang terbaik insya Allah. Kemudian di November dua habit, dua kali pertemuan dan Desember satu kali pertemuan dilanjut ditutup dengan asesmen akhir di Desember. Nah, bagaimana mekanisme evaluasi? Kita pakai absensi ya. Akan ada absensi eh, menggunakan MyFMIPA. Ini jadi syarat lulusnya minimal ikut 6 dari 8 kali pertemuan. Yang 6 itu udah dua kali tidak hadir ya. Itu pun harus diganti dengan tugas. Nah, tugasnya nanti diskusikan sama mentornya. Yang setidaknya tugas itu bisa memahami apa yang habit yang dibahas ya waktu itu. Kemudian harus isi asesmen awal, life plan, dan asesmen akhir. Kemudian ada juga pertemuan mentor dengan pengelola ya. Ini dalam bentuk peningkatan capacity building ya di awal, tengah, dan akhir. Kemudian yang setiap peserta akan dapat sertifikat. Ini kegiatannya wajib ya, wajib dan itu menjadi syarat dan jadi ini ya hal penting nanti di SAPS namanya, ada Student Activity Performance System. Jadi ada SAPS nanti ketika mau tamat ya. Kemudian, nah ini sebagai penyemangat juga menti dengan achievement terbaik. Ya, achievement terbaik selama proses mentoring. Jadi ini siapapun bisa berlomba ya. Bukan yang sudah berprestasi saja yang akan menang. Nah, yang seseorang yang zero pun ya, istilahnya akan ada buku ya From Zero to Hero yang mungkin zero di saat ini ketika dapat mentoring ini menjadi hero. Nah, ini achievement terbaik yang kita berikan sertifikatnya. Kemudian mentor terbaik yang kita berikan untuk kelompok dengan menti yang paling banyak achievementnya. Oke, ini informasi untuk mentor. Kita akan ada capacity buildingnya ya, peningkatan kapasitas mentor. Ini siap datang, tolong dicatat tanggalnya untuk mentor. Tanggal 24 Agustus, insya Allah kita akan ada personal approach ya. Bagaimana menyentuh hati lah kalau bahasa ininya. Itu dengan Ibu Diana. Dan eh, di pertengahan kita akan ada motivation booster ya. Ini sedang kita kita minta kesediaannya dengan Pak Budi Rudianto atau Abi Kurniadi Ilham. Ini mahasiswa sekarang mengenal beliau dengan Abi. Kemudian akhir nanti selain evaluasi kita juga akan ada tentang long life learning and sharing. Oke, itu penjelasan ya, penjelasan teknis. Silakan kalau ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Intan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak atas penjelasannya. Baik kepada eh, adik-adik semua yang ingin bertanya atau eh, hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan, dipersilahkan. Baik, diulangi kepada adik-adik yang ingin bertanya terkait penjelasan jalan atau hal-hal yang perlu dipastikan, silakan ditanyakan, dipersilahkan. Sepertinya nggak ada nih, Pak. Ya, kalau tidak ada kita lanjut ya. Sekarang kita pembagian mentornya ya. Nanti Baik, slide Pak. itu juga akan saya share nanti. Eh, jadi eh, kita sudah coba susun ya. Ini pembagian mentor. Ini Raihan, Fikri, Brian,
Muhammad Aidil, Aril, Muhammad Atif, Fahri, Ilham itu dengan Da Abdi Zaldi, Muhammad Fauzan, Farhan Basra, Fadel Alanif, Wahid Al-Ihsan, Rizwan Rota, Najwan Al-Wafi itu dengan Ridwan Effendi, Muhammad Samudra Ilham, Raffi Ramadan, Anwar juga dengan Ridwan Effendi. Ini bagusnya saya bacakan atau ini ya, karena ini lumayan ya 300 mau dibacakan. Nanti saya bagikan aja mungkin ya, bagikan ke ini. Eh, Mungkin ini saja. Saya perkenalkan ininya ya, mentornya ya. Jadi ada mentor untuk biologi itu laki-laki ada Aprizal Diriwanto, Ketua Hima. Kemudian udah Rilwan Effendi, ini mahasiswa fast track ya. Kemudian yang perempuannya ada Rizdayansi, Amelia Rosa, Jamila Naflah, Silvi Yuliani, Laila Az-Zahra, Intan Cahaya Ramadhani, MC kita. Kemudian Riris Srikandi Mahardika, itu yang dari biologi. Ini yang namanya kosong, eh, berdasarkan data sepertinya tidak aktif, itu makanya kosong. Nanti, kalau ada kekeliruan bisa di ini ya. Kemudian di fisika, mentornya Fikri Mardani, M. Firdan, kemudian Fajri Ramadan Marpiano. Kita kekurangan mentor di fisika, jadi dapat udah Fajri ya, udah ini fast track beliau nih. Kemudian yang perempuannya Yulin Nisa Eka Putri, Cindy Surya Parma, Amelia Kartika Johnson, Cindy Surya Parma, eh, ya ya Cindy Surya Parma. Kemudian ada yang kuning-kuning ini ya, kuning-kuning itu di portal datanya tercatat sebagai laki-laki. Jadi ada nama yang kuning terlihat ini di portal tercatat namanya sebagai laki-laki. Ini eh, sepertinya mungkin ini cek lagi ada kesalahan. Tapi dari namanya saya yakin itu perempuan ya, ini Amanda Putri. Nah, tidak mungkin laki. Makanya saya kasih kuning. Ya, jadi mentornya jadi fisika Cindy Surya Parma, Della Amelia, Herviana. Kemudian yang kimia ada Sultan Fariski, Firman Hidayat, kemudian Putri Zakiyah, Nandini Rizky Hanas. Nandini ini kalau salah fisika ya, ini juga perbantukan. Filza Sadina, Jumiatul Fitri, Apwanil Husni, Putih Kurnia Hamzani. Kemudian matematika dari Puan Prawira Yunaldi, Chris Samuel Tobing, Irgian Saputra, Rabiatul Hidayah Putri, Anita Oktavia, Risadatul Aishi, Nadia Mirsya Ali, Novalia Lestari. Ya, itu yang eh, nama mentornya ya. Nanti mohon bantuannya mentor untuk proaktif ini ya. Proaktif Ah, untuk ya proaktif. Nanti mohon bantuan juga men-share ini ya data ini ke grup angkatannya nanti. Oke, kemudian nah kita lanjutkan ya. Jadi eh, sebagaimana yang sudah disampaikan itu ada self assessment ya. Asesmen awal dan pembuatan life plan. Jadi ada dua hal di sini. Itu harus diselesaikan sekarang juga. Ada dua hal. Membuat life plan rencana rencana hidup. Saya ketikkan di Zoom. Ada linknya. Itu dia silakan diisi. Apa life plan-nya? Yang isinya adalah 10 tahun ke depan apa, eh 5 tahun ke depan apa. Gitu. Ini saya contohkan ya.
Oke, saya coba share ya. Contohkan plan-nya. Nah, seperti ini life plan-nya. Ada nama, NIM, jenis kelamin, departemennya. Pertanyaannya kemudian ketika meninggal nanti apa peninggalan yang akan diceritakan orang tentang Anda? Kemudian 10 tahun lagi seperti apa kondisi Anda? 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun, setahun, dan apa yang Anda perlukan untuk mencapai cita-cita. Oke, itu yang life plan ya. Kemudian setelah selesai, stop share, nanti isi juga asesmen awal. Kirimkan di chat. Mohon bantu juga di copy pesannya. Nanti kirimkan ke grup angkatan ya, yang Komting atau salah satu eh, anggotanya. Kirimkan 2 link itu. Itu diselesaikan hari ini juga sampai sebelum zuhur ya. Nah, asesmen awal itu seperti apa? Akan contohkan. Ini pertanyaan ya. Nama, NIM, jenis kelamin, departemen. Kemudian eh, dia harus isi baru next, bisa next. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan ya. Ini pertanyaan tentang eh, beriman ya, beriman pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ada yang untuk Islam atau ada yang non Islam juga berbeda ya pertanyaannya. Kemudian, nah ini tentang ini. Contohnya, saya menyampaikan kebenaran dan kejujuran meski tidak populis. Ini saya sangat setuju atau tidak. Dia jadi asesmen ini ya, eh, apa namanya ya, menilai saya itu orangnya seperti apa. Di sini tidak ada salah dan benar, karena tidak ada penilaian di sini. Yang kita inginkan nanti adanya improvement setelah selesai seperti apa. Jadi jangan malu atau jangan menyangka ini harus diisi yang baik-baik supaya kita menjadi baik. Ini enggak, bukan seperti itu tujuannya. Ada improvement. Mungkin kita awalnya sebagai orang yang galau, maka ya jujur saja isi dengan kegalauan kita. Dengan itulah fungsi mentor nanti akan mendampingi. Jadi seperti itu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan dan silakan diselesaikan eh, sampai jam 12 ya. Nah, Zoom ini tetap dibuka kalau ada pertanyaan, ada hal yang kurang jelas ya saya langsung ditanyakan. Oke, saya kembalikan ini sekarang ya langsung diisi saja. Jadi tidak menunggu selesai acara ini. Eh, saya standby di sini kalau ada pertanyaan. Oke, begitu dikembalikan ke Intan. Kalau ada pertanyaan yang silakan aja raise hand atau bertanya nanti ke mahasiswanya. Saya standby di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diisi dan mohon dibantu di-share link 2 link tadi di grup angkatannya masing-masing. Baik, terima kasih kepada Pak Aat atas penyampaiannya. Baik kepada adik-adik semua angkatan 2023 dapat mengisi link live plan-nya dan juga asesmen dirinya. Dan mungkin untuk harus tetap stay di Zoom ini dulu. Dan jika ada dari adik-adik yang ingin bertanya atau hal yang dibingungkan, boleh langsung raise hand atau on mic untuk bertanya. Mungkin persilakan kepada adik-adik untuk mengisi linknya.
Baik, diinformasikan kembali juga, jangan lupa untuk mengisi absensinya yang sudah ada di ruang chat Zoom-nya, dan juga masing-masing itu juga disimpan linknya di grup angkatan masing-masing. Nah, biar nantinya uh, ada tersimpan untuk linknya.
Ada yang sudah siap ininya, live plan-nya? Saya mau cek satu nih. Anggi Khoirunisa sudah siap? Halo, Anggi Khoirunisa. Suci Wulandari. Halo Suci. Suara saya terdengar, Intan? Terdengar, Pak? Oh. Ini ya, pokoknya diselesaikan ya. Sebelum zuhur ini. Belum jam 12. Baik pada adik-adik, kalau jika sudah ada yang menyelesaikan link live plan-nya ataupun asesmennya, boleh disampaikan biar kita tahu juga bagaimana perkembangannya dari adik-adik udah sampai mana misinya. Ada yang sudah selesai enggak? Biar biar ini ya. Bisa nggak tahu ini memang ada yang ngerjakan. Nah, ini Arif Fajar. Arif Fajar dari kimia. Udah selesai, Arif? Masih ngerjain Pak yang live plan. Live plan. Nah, Ya, ya. Oke. putranya selesai Pak. Saya ingin memastikan aja ini. Ya, silakan. Atau gimana bagusnya ya kita, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup Zoom-nya atau gimana? Tunggulah sebentar lagi ya. Belum 15 menit lagi, harapannya sudah selesai satu link. Jadi sudah melihat juga link berikutnya. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya kita tutup ya. Jadi bisa fokus mengisinya. Baik Pak, jadi kita tunggu 15 menit dulu Pak untuk live plan-nya Pak. Ya, kita tunggu 15 menit ya ini ya, supaya kalau ada pertanyaan bisa langsung langsung ditanyakan gitu maksudnya. Jadi supaya tidak ada yang tidak ragu. Tunggu 15 menit, kalau tidak ada 15 menit tidak ada pertanyaan, kita tutup aja mungkin. Baik Pak. Jadi baik teman adik-adik, mungkin boleh disegerakan dan jika ada pertanyaan yang dibingungkan boleh langsung on mic ataupun raise hand untuk bertanya. Jika udah ada yang siap yang live plan-nya, berkabar di chat di grup ya di chatnya, kolom chatnya, biar kita sama-sama tahu dan yang lain bisa tahu juga udah sampai mana ngisinya.
Baik adik-adik, apakah sudah ada yang siap untuk pengisian link live plan-nya? Kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita tutup saja ya ininya. Eh, jadi silakan nanti mulai kontak mentornya. Mentornya juga diharapkan proaktif nih mengontak. Silakan buat grup dan ya dimulai ya, dimulai interaksi. Silakan mungkin Intan kita tutup saja. Baik Pak, Eh, baik kepada adik-adik semua, silahkan jangan lupa untuk mengisi link live plan-nya dan juga asesmen dirinya. Dan masing-masing komting komting angkatan silakan disebar ini linknya tadi biar tidak ada yang tidak mengisi linknya. Dan absensi jangan lupa juga diisi eh, untuk kehadirannya. Lagi Eh, Baiklah. eh, Demikianlah kegiatan rangkaian acara kita pada siang hari ini. Semoga program mentoring karakter prestatif FMIPA UNAN ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa untuk bangsa ini dengan melahirkan kita semua sebagai agen-agen yang dapat memajukan kejayaan bangsa. Dan uh, baiklah, marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Terima kasih juga atas uh, kehadiran tamu undangan semua juga. Dan mohon maaf apabila ada khilaf dan salah dari Intan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah boleh meninggalkan Zoom ya. Jangan lupa juga untuk mengisi link live plan dan asesmen dirinya. Terima kasih.